Selamat pagi rekan-rekan sekalian, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa untuk menghasilkan generasi-generasi hebat, maka penting bagi seorang guru untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran. Perencanaan tersebut dibuat oleh seorang guru sebelum ia melaksanakan proses pembelajaran. Di sini, ia memainkan peranan penting dalam memandu seorang guru melaksanakan tugas dalam melayani kebutuhan para siswanya untuk belajar. Tanpa perencanaan yang matang, tentunya proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan semestinya dan juga hasil yang diharapkan tidak akan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Artinya, guru harus menyiapkan silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita singkat dengan RPP. Dalam pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup berbagai macam komponen. Komponen-komponen dari silabus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi inti ini ada 4 dimensi. Yang pertama, KI 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Dan KI 2, sikap sosial. KI 3, sikap pengetahuan. Yang terakhir adalah KI 4, untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Komponen selanjutnya adalah kompetensi dasar atau biasa kita singkat dengan KD. KD merupakan penjabaran pada kompetensi inti. Komponen selanjutnya adalah materi pembelajaran, yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik. Setelah melalui tahap materi pembelajaran, tahap selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan spesifik yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk mencapai komponen-komponen yang sebelumnya telah disebutkan. Selanjutnya ada indikator penyampaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, sumber belajar ini terdiri dari apa-apa saja yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Contohnya adalah buku teks, lingkungan tempat tinggal, bahan, alat, peta, atau gambar, dan juga sumber-sumber yang lainnya. Pembahasan selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita singkat dengan RPP. RPP merupakan rencana pembelajaran yang mengembangannya mengacu pada suatu kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum ataupun silabus. RPP ini selain bermanfaat bagi seorang guru sebagai panduan, juga bermanfaat untuk memprediksi keberhasilan pembelajaran, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, memanfaatkan sumber belajar secara optimal, dan mengorganisir kegiatan pembelajaran secara sistematis. Agar dapat menyusun RPP dengan baik, guru harus terlebih dahulu mengetahui mengenai komponen dari RPP. Komponen-komponen RPP diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran yang terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pokok, dan juga jumlah pertemuan. Yang kedua ada kompetensi inti atau biasa kita singkat dengan KI. Kemudian ada kompetensi dasar atau biasa kita singkat dengan KD. Tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran yang memuat fakta ataupun contoh materi, terus juga ada konsep atau biasa dikenal dengan definisi, ada prinsip atau aturan, dan juga ada prosedur. Komponen selanjutnya adalah alokasi waktu, yang berarti lamanya proses pembelajaran yang diperlukan di setiap pertemuan. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu cara atau langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Komponen selanjutnya adalah media, alat,
dan juga sumber pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran yang mencakup 3 bagian umum. Yang pertama, ada pendahuluan yang merupakan pengenalan materi ataupun juga apresiasi. Yang kedua, ada kegiatan inti yang berisi langkah-langkah pembelajaran utama, kegiatan siswa, dan juga guru selama pembelajaran. Yang ketiga, ada penutup. Bisa diisi dengan menyimpulkan kegiatan oleh guru ataupun juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang akan mendukung memori siswa untuk mengingat pembelajaran yang telah berlangsung pada hari tersebut. Komponen yang terakhir adalah penilaian autentik. Aspek yang dinilai mencakup kompetensi generik. Instrumennya berupa format penilaian di samping berbentuk butir-butir soal dengan produk berupa aktivitas dan karya siswa. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai cara menyusun silabus dan juga RPP yang akan disampaikan oleh Yulana Kurniawati. Terima kasih Mbak Widya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang cara penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Yang pertama adalah langkah-langkah menyusun silabus. Dalam menyusun silabus, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mata pelajaran harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. 2. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi merupakan penunda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Penentuan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam penyusunan RPP terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. 2. Menuliskan standar kompetensi. 3. Menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan dituliskan dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Menuliskan materi prasyarat. Materi prasyarat ini merupakan materi atau kompetensi yang harus sudah dimiliki atau dikuasai siswa yang berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. 8. Alokasi waktu. 9. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 9. Merumuskan kegiatan pembelajaran yang berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutupan. 11. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dalam hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.
Selanjutnya yang terakhir adalah menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi, standar dasar, kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.